Estimasi kerugian negara dalam skandal ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun Bersama rupiah. dua terdakwa lain, ia didakwa merugikan negara hingga 622 miliar rupiah. Pemirsa, tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah tuduhan jaksa KPK terkait dugaan penerimaan fee percepatan keberangkatan haji sebesar $271.500 Amerika Serikat. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Om Rumail, karena memang membutuhkan courage yang luar biasa untuk bisa bicara. Semua orang juga pasti kita semua mengikuti berita tentang kasus yang melibatkan Abah ini. Banyak sekali berita-berita yang nggak pas gitu ya. Ya dulu kalau sudah baca atau dengar berita tentang itu tuh ya secara langsung gitu ya, pikirnya oh orang ini pasti sudah jahat nih, fix gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mengalami juga ternyata banyak sekali kerancuan yang saya rasakan. Ternyata pemberitaan itu tidak selamanya benar, tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Atau mungkin juga ternyata dengan berjalannya waktu, oh kok nggak sama ya seperti yang diberitakan sebelumnya. Jadi waktu awal-awal dulu pasti kita semua juga membaca ya, tuduhan Abah itu merugikan negara sebesar 1 triliun. Waktu itu juga belum ada laporan apa singkatannya LHP ya. LHP BPK-nya juga belum ada, tapi sudah diflorkan ke masyarakat luas bahwa kerugian negara 1 triliun. Kemudian berubah lagi menjadi 622 miliar. Kemudian yang terakhir ini, kemudian pada saat surat dakwaan sudah ada gitu ya, muncul angka baru yang jauh lebih kecil yang kalau di nominal rupiah kan itu sekitar 4 miliar. Saya jadi sebagai orang yang biasa yang nggak terlalu paham hukum, kok beda-beda banget, kok berubah-berubah. Dan inkonsistensi ini kan juga pasti menimbulkan tanda tanya ya, nggak cuma saya gitu loh, tapi juga harusnya juga menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas. Kenapa kok berubah-berubah seperti ini, nuduh orang kok berubah-ubah, dasarnya 1 triliun dulu itu apa, kemudian 622 itu apa, sekarang apa. Kalau kami sih, kalau saya ya sebagai istri dan kami sebagai keluarga sih sudah firm ya bahwa itu tidak benar. Kami tahu pastilah Abah itu seperti apa gitu, apalagi dalam kasus yang bagi kami ini amanah luar biasa gitu. Satu lagi tentang status ketersangkaan Abah ya, yang waktu itu terjadi di bulan Januari, tapi berkas penersangkaannya ini baru ada di bulan Februari. Kita jadi mikir gitu loh, apa bisa orang itu ditersangkakan terlebih dahulu, kemudian buktinya menyusul belakangan. Bagi orang awam seperti saya itu kan juga agak heran lah ya, mengherankan gitu. Apa iya cara kerjanya seperti itu? Apa bisa seperti itu? Kalau yang sampai ngerebut gitu ya enggak ya, tapi ada beberapa kejadian yang membuat anak saya sampai menangis itu pasti ya. Jadi sejak kejadian Agustus tahun lalu itu yang begitu ramainya pemberitaan, kemudian juga begitu banyak komen cacian. Mau nggak mau anak-anak saya yang memang sudah punya medsos itu kan pasti juga walaupun tidak sengaja pasti juga akan melihat hal yang sama. Waktu itu saya berinisiatif untuk segera mungkin mengumpulkan mereka untuk memberikan pengertian. Ingat banget tuh. Saya di kamar anak saya yang nomor 3 itu saya kumpulin anak saya nomor 1, 2, 3 karena mereka sudah lumayan dewasa. Saya nomor 4 waktu itu masih kelas 5, jadi saya harus menyendirikannya karena dia harus dengan bahasa yang berbeda. Ketiga kakaknya ini kepada mereka saya sampaikan kondisi yang sebenarnya. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Abah dituduh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pertanyaannya wajar banget dari anak-anak. Masa iya abahku seperti itu? Nggak mungkin lah seperti itu. Hari-hari berikutnya gitu terus mereka kadang-kadang sedih, menangis. Pasti saya datengin kan. Dan itu saya rasa wajar kalau mereka pas melihat gitu. Kenapa deh baca ini komenan ya? Iya gitu-gitu. Mereka harus juga berproses untuk mengelola emosi mereka. Kemudian juga membuat mereka kuat ya untuk bisa menghadapi itu semua gitu. Dan nggak sampai di situ, saya pun juga menyadari bahwa saya pun juga harus engage dengan lingkungan anak-anak di sekolah. Jadi saya sowan tuh ke guru-guru, ke kepala sekolah anak-anak saya beri pengertian, saya mohon dukungan, ya semoga anak saya bisa tetap fokus di sekolah, ceria di sekolah, jauh dari bulian teman-temannya. Dan alhamdulillah saya tuh bersyukur banget anak-anak saya tuh punya lingkungan sekolah yang sangat mendukung, sangat baik. Teman-temannya juga yang notabene juga orang tua teman-temannya pun juga kalau anak-anak ini diizinkan untuk tetap gaul sama anak-anak saya, tetap berteman tanpa hal ini mengganggu persahabatan atau pertemanan mereka, itu kan artinya orang tua mereka pun juga nggak judgmental. Ya Allah, sangat saya syukuri sekali.
sekali. Yang memang pasti sedih sampai sekarang gitu, tapi pastinya naik turun itu pasti, berproses itu pasti. Kalau kami sih melihatnya ya kembali tadi ke inkonsistensi tadi, betapa berubah-ubah, dan saya melihat surat dakwaannya, membaca keseluruhan 181 halaman dari surat dakwaan itu, tapi walaupun dengan bahasa hukum yang banyak, nggak terlalu banyak yang saya mengerti gitu ya. Menurut penjelasan dari pengacara kami ya, dari surat dakwaan yang ada itu malah justru mempertegas, mempertebal bahwa Abah itu tidak seperti yang ditersangkakan. Uang 271 ini, 271.500 dolar ini muncul di tahun 2023. Yang dulu diramaikan itu kuota haji tambahan di 2024. Kok beda tahun gitu ya? Angkanya juga perlu dipertanyakan nanti dari mana, siapa yang mengatakan, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, bagaimana cara menyampaikannya. Itu kan harusnya kalau dalam benak saya nih orang awam itu kan sudah firm ya, udah jelas betul, dan di BAP itu pasti muncul gitu ya. Kalau aku sekilas pernah baca sih yang BAP orang-orang itu jelas tuh siapa menerima berapa, dari mana, dengan cara apa gitu ada gitu. Tapi kalau yang di Abah itu sama sekali nggak ada, cuma 271.500 ya, udah titik gitu aja. Dan itu nanti pastinya kami harapkan di dalam proses persidangan kita semua juga bisa mengawal bersama-sama agar bisa terang seterang-terangnya. Salah satu pengacara mengatakan bahwa seharusnya fakta-fakta persidangan itu harus lebih terang daripada cahaya, harus bisa memberikan keterangan yang seterang-terangnya bahwa apa yang dinyatakan, apa yang dituduhkan itu memang ada bukti yang jelas, dan ini nanti pastinya akan kita uji bersama di persidangan nanti. Iya pasti, karena begitu masif pemberitaannya kan ya. Pertanyaan standar lah biasa, saya pikir wajar ya, karena terdorong dari rasa kekhawatiran saya. Ini kok bisa kayak gini tuh gimana? Pertanyaan lebih ke sana, kok bisa seperti ini tuh gimana ceritanya gitu kan. Jadi waktu itu ya beliau menceritakan, tapi tidak hanya latar belakang kasus ini aja, tapi segala macam latar belakang termasuk pansus, sisi politiknya dan lain sebagainya yang mungkin kayaknya nggak perlu juga saya ceritakan ya. Saya rasa beberapa pihak di luar sana juga memahami ini. Tapi yang pasti Abah itu hampir tidak pernah menceritakan tentang pekerjaan beliau selama menjabat ya kepada saya ya gitu. Karena memang beda-beda urusannya lah kira-kira begitu ya. Jadi biar saya tidak mencampuri dapur beliau juga. Saya lebih ke sifat yang support kepada beliau, suportif saja gitu. Saya sih aktifnya bersama ibu-ibu yang itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bapak-bapak seperti itu. Jadi hal-hal detail tentang pekerjaan Abah saya nggak ngerti gitu. Tapi pada saat kasus itu mulai ramai dibicarakan, mau nggak mau saya menanyakan, kok bisa kayak gini, gimana Tobah ceritanya, kayak gitu-gitu ya. Pertanyaan saya rasa sih wajar ya. Lah iya, waktu itu kan lagi rame-ramenya itu kan tuduhannya 1 triliun, pikir saya kalau kita punya duit sebegitu banyak, kita kali nggak di sini kan ya. Iya, kira-kira saya sih logis-logis aja lah. Kalau iya duitnya ditaruh di mana gitu, jadi apa, disimpan di mana. Itu kan ibu-ibu kan biasa nanyanya gitu kan. Ada hal-hal logis yang menyertai kalau kebenaran itu ada gitu loh. Kalau nggak ada, saya gimana bisa mengklaim bahwa itu benar. Ditambah subjektivitas saya pastinya, yang mengenal betul, yang meyakini betul bahwa suami saya jauh dari tuduhan itu, Om. Iya, itu bulan Juni sekitar tanggal 20-an ya, 22, 24 ya kalau nggak salah ya. Kami ini kan setiap seminggu 2 kali, Senin Kamis berkesempatan untuk bertemu sama Abah 2 jam sekali pertemuan, jam 10 sampai jam 12 gitu kira-kira. Nah pas pertemuan keluarga itulah, Abah tuh saya lihat kok pucet banget sih Bah gitu kan. Ternyata beliau tuh ngempet gitu, memang sakit gitu, sakit, kemudian GERD-nya juga kambuh. Abah itu kan kalau ketemu sama kita tuh berusaha untuk diseneng-senengin, diceria-ceriakan. Tapi kan ini muka sama ini kan kelihatan. Terus yuk diperiksakan ke klinik dong gitu kan, di sana ada klinik ya. Terus akhirnya beliau melakukan itu, periksa ke klinik, kemudian dilihatlah sama dokter klinik di sana dan direkomendasikan untuk segera pemeriksaan ke dokter spesialis rawat jalan. Dan waktu itu dokter yang di klinik menyatakan, kemana kami harus berobat? Oh terserah, kata beliau begitu. Jadi akhirnya kami membuat surat permohonan ke rumah sakit pilihan kami gitu kan, dengan dokter pilihan kami. Setelah kami ajukan, ternyata dari pihak penyidik waktu itu ya, karena masih di bawah penyidik
KPK itu merekomendasikan ke Rumah Sakit Polri. Ya sudah, kami jalani itu ke Rumah Sakit Polri. Nah, pada saat jadwalnya ke sana, setelah diizinkan itu ya, itu diperiksa dan dokter di sana juga menyatakan bahwa Abah harus segera diambil tindakan operasi karena lukanya itu sudah memang harus ditangani segera gitu. Terus akhirnya saat itu juga dibantarkan, kemudian sampai sekitar 2 mingguan ya. Jadi 2 mingguan itu pun juga seminggu pasca operasi. Karena sebelumnya kan itu kalau nggak salah hari Kamis ya, Jumat itu ada tindakan pemeriksaan dulu, praoperasi itu kan harus ada CT scan, pemeriksaan darah, urin, kemudian juga MRI dan lain-lain, itu butuh waktu persiapan. Kemudian seminggu pasca operasi, Abah harus diambil lagi, dikembalikan ke tahanan lagi. Jadi ini banyak orang yang saya baca tuh ngertinya pulang ke rumah, enggak, kembali lagi ke rutan dengan luka yang masih terbuka karena lukanya memang tidak dijahit, harus sembuh dengan sendirinya gitu. Kebetulan kan lukanya di tempat yang sensitif ya, waktu itu dokter merekomendasikan harus dijaga betul sterilitasnya dan lain sebagainya gitu. Sedih waktu itu Om, karena beliau duduk aja masih belum bisa waktu itu. Iya, itu bantal itu setelah Abah bisa duduk tegak ya memang kayak gitu. Sampai sekarang masih pakai bantal dan belum bisa duduk terlalu lama ya. Saya sih mencoba untuk memahami itu ya, memahami itu. Orang itu kan banyak sekali termakan dengan berita-berita hoax yang dilemparkan oleh banyak pihak yang baik punya kepentingan maupun tidak gitu ya. Kadang cuma iseng aja, research atau mungkin punya kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Saya ingin memberikan penjelasan sih sebenarnya bahwa tidak semua berita itu benar gitu. Saya mengalami sendiri, saya menyaksikan sendiri. Terlepas dari subjektivitas saya, ya memang begitu adanya. Beliau memang benar-benar sakit. Bahkan mungkin teman-teman melihat pada waktu setelah pulang dari pembantaran kembali ke rutan, beberapa hari kemudian dipanggil untuk pemeriksaan kan melihat Abah bawa bantal, kemudian jalannya juga masih pelan-pelan dan naik tangga pun juga masih sangat kepayahan. Itu sampai atas tuh tensinya langsung drop tuh waktu itu Om, karena menahan sakit ya. Jadi pucet banget, keringet dingin gitu. Tapi ya itulah salah satu perjalanan yang harus kita alami. Jadi pastinya saya membacanya itu sangat sedih ya. Ini yang mungkin disebut banyak orang sebagai jauh panggang dari api gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu jauh sekali dari apa yang disangkakan orang, yang dibicarakan, yang dibesar-besarkan. Bahwa dana haji itu bukan uang negara itu sudah banyak ahli yang mengatakan. Saya nggak ahlinya, tapi saya akan merefer kepada beliau-beliau yang mempunyai ilmu untuk itu. Dan kita bisa melihat bahwa uang itu kan juga datang dari jamaah. Kemudian yang kedua, bahwa dana haji itu kan jelas tidak diurusi oleh Menteri Agama. Ada lembaga khusus yang menangani itu, BPKH namanya. Beliau-beliau inilah yang berhak gitu ya untuk mengelola, kemudian menerima, mengelola, mengeluarkan. Masalah sensitif ini, haji lagi gitu ya, oleh Abah lagi gitu kan, Menteri Agama lagi. Ini kan memang isu yang paling fantastis gorengannya, paling mudah sekali. Saya rasa gitu, mudah sekali untuk menggelorakan emosi pembacanya gitu. Dan ini memang membutuhkan challenge lah buat kita semua untuk bisa melihat dan mendudukkan hal ini dengan apa adanya. Tidak mudah memang, apalagi dengan bombastisitas yang begitu, beritanya yang luar biasa, entah dari siapa itu ya. Ada yang bilang dari akun-akun yang nggak jelas gitu, tapi kan saya kan orang biasa ya yang nggak ngerti jelas apa nggak jelasnya, tapi kok begitu masifnya gitu. Dan tuduhannya pun titik komanya sama, kira-kira itu juga saya sih sebagai orang biasa juga nanya apa maksudnya semua ini gitu ya. Saya pikir dulu waktu awal-awal itu bahwa seseorang itu jika diproses hukum, apabila sudah jadi tersangka apalagi ya, itu pasti sudah jelas apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan. Bukti-buktinya juga sudah kuat ada. Kemudian kalau dinilai ada kerugian negaranya juga sudah terhitung dulu. Kemudian baru diumumkan ke publik gitu kan. Kalau yang terjadi di kasus suami saya ini kan sebaliknya. Beritanya luar biasa. Kenapa saya bilang ini semacam framing? Pertama 1 triliun.
tahun, kemudian berubah 622, kemudian berubah lagi. Ini kan inkonsistensi ini juga perlu dipertanyakan. Januari ditersangkakan, berkas perkaranya baru ada Februari. Mosok iya gitu ditersangkain dulu, buktinya nyusul gitu, apa bisa seperti itu? Ini kan bagi saya yang awam itu agak rancu juga ya, agak rancu dan membingungkan pastinya. Jadi satu lagi yang bikin saya bingung juga nih, itu adalah tentang pemberitaan tentang penggeledahan. Berita Gus Yakut digeledah, kemudian juga di hari yang sama nih KPK menyita 100 miliar, rumah sekian-sekian dan mobil dan lain sebagainya. Yang membuat orang seolah-olah semua itu adalah hasil penggeledahan di rumah kami gitu loh. Waktu penggeledahan itu saya loh yang menemani para penyidik itu. Ada 12 orang, sekitar 12 orang. Waktu itu Pak Taufik yang sekarang jadi direktur penyidikan, kalau nggak salah ya, beliau dulu masih penyidik tuh, ketua penyidik di kasus Abah ini. Itu yang kami temui, saya yang menemui beliau, kemudian beliau sama timnya, kemudian mulai menggeledah rumah. Saya diminta untuk menemani beliau waktu itu di kamar untuk melihat-lihat yang ada di sana. Kami persilahkan, kami kooperatif sekali. Beliau semua itu pulang dengan membawa paspor saya dan paspor Abah. Kalau paspor saya waktu itu alasan beliau disampaikan ke saya untuk melihat, menyamakan kepergian gitu. Sama nggak kepergian saya sama kepergian Abah, kira-kira begitulah yang disampaikan ke saya. Dan satu lagi itu handphone punya tamu yang kebetulan waktu itu temen ini sering saya mintai tolong untuk benerin wifi rusak, kayak gitu-gitu. Agak kaget juga, kok kayak gini banget beritanya ya. Kenapa harus diberitakan yang membuat orang itu beropini bahwa penggeledahan ini menghasilkan rumah, kemudian uang 100 mil, apalah itu ya gitu. Kalau memang dari Gus Yakut itu hanya paspor, dari kami nih paspor dan handphone milik tamu, lalu rumah, uang, mobil itu punya siapa? Kenapa nggak pernah diflorkan ke publik? Kenapa tidak juga diproses hukum? Kalau memang aparat penegak hukum ini berniat untuk memberantas korupsi, kan ya harus semuanya dong. Yang bersalah ini kan juga harusnya diproses hukum dong gitu loh. Itu pemberitaan yang tidak benar, inkonsistensinya yang mengikuti, itu yang membuat saya juga agak-agak kenapa seperti ini. Kalau sistemnya seperti ini, siapa yang menjamin? Mungkin orang lain yang mengalaminya. Kan ini nggak berlaku hanya di suami saya saja kan pastinya. Semoga nanti di persidangan akan menjadi terang seterang-terangnya. Dan ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semua ya, untuk lebih menyadari, melek hukum, kira-kira seperti itulah ya. Dan mulai ikut juga mengawasi, ikut juga bersuara, menyuarakan yang memang tidak pada tempatnya. Dan tidak hanya ikut arus pemberitaan yang bisa jadi memang dibuat, di framing seperti itu. Kalau detailnya saya nggak ngerti ya, karena Abah itu kalau kunjungan 2 jam itu beliau fokus aja buat bercanda sama anak-anak dan kami ngomong yang ringan-ringan. Kalau kasus mungkin beliau lebih ke pengacara ya detailnya. Saya sih mau melihatnya atau menangkapnya adalah semoga di persidangan nanti akan terbuka fakta-fakta yang sebenar-benarnya, seterang-terangnya. Dan ini pun juga membutuhkan pengawasan dari semua pihak gitu untuk melihat sebenarnya apa toh yang terjadi. Benar nggak sih yang diberitakan itu dengan fakta yang ada di persidangan nanti? Jadi Abah itu kan udah dituduh jauh sebelum persidangannya, baru besok Selasa nih, baru pertama kali. Tapi tuduhan bahwa Abah itu koruptor, ngambil 1 triliun, berubah 622 miliar, berubah lagi seperti ini, itu kan sudah, ya Allah, sejak pansus 2 tahun yang lalu kan ini didengungkan. Jadi kayak yang sudah dihakimi, dihadili duluan, padahal proses persidangannya baru Selasa depan ini loh, tanggal 11 Agustus. Miris lah ya, suatu hal yang ironi di kita ini sebenarnya. Saya memahami betul jika ada orang yang sudah mengatakan atau melabeli Abah sebagai seorang koruptor. Karena kita semua membaca dan mengalami betapa masifnya pemberitaan dan giringan opini yang dibangun entah oleh siapa itu pada waktu itu ya, sejak Agustus 2025 lalu terutama. Tapi dalam kesempatan ini saya juga berharap di proses persidangan nanti itu dibukakan hatinya dengan netral dan bersih untuk bisa melihat fakta-fakta persidangan yang ada. Ikut mengawasi, ikut mengawal, kemudian juga ikut mendengarkan dan mengambil kesimpulan apakah benar yang didengungkan selama ini itu dengan kenyataan yang ada. Persidangan itu kan harusnya menjadi ruang yang terang benderang kan. Dan ini pun juga yang harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih membuka diri. Saya sih memahami betul Om kalau ada orang yang sudah ngecap Abah seperti itu, karena memang
framingnya luar biasa gitu loh, penggiringan opininya luar biasa gitu. Kalau baca buku Post Truth itu kan memang begitulah cara kerja media ya, mengulang-ulang berita setiap hari gitu sampai hal yang tidak benar itu menjadi benar, atau hal yang tidak benar itu ditambahi sedikit kebenaran menjadi benar. Saya minta mereka dan kita semua itu untuk ikut mengawal dan mengawasi proses persidangan yang akan berlangsung nanti. Jangan rampai kayak kemarin-kemarin aja saat pembicaraan kemudian udah lupa gitu ya. Ini loh nanti sidang ini baru mau akan berlangsung. Tolong ikut dikawal, tolong ikut diawasi, tolong ikut dicermati. Dan tolong sampaikan kebenarannya. Semoga nanti saya berharap dan berdoa dan memohon doa pastinya ya dari semua orang. Semoga kami bisa menjalani ini dengan baik. Proses persidangan nanti juga berlangsung dengan berkeadilan. Para penegak hukum, hakim, jaksa juga bisa menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan amanahnya. Kemudian juga nanti di proses persidangan itu pun juga menjadi ruang yang seterang-terangnya bagi fakta-fakta yang memang seharusnya dimunculkan dan seharusnya ada gitu ya. Jadi jangan rame yang kemarin aja, tapi sekarang kalau pas sudah sidang diem gitu. Kalau memang itu tolong diawasi. Kalau memang pengen tahu yang sebenarnya, tolong dicermati gitu. Karena sistem penegakan hukum ini kan berlaku bagi semua orang. Bisa jadi yang terjadi di kami sekarang itu bisa terjadi di panjenengan misalnya, naudzubillah ya, atau orang lain, atau panjenengan semua di luar sana gitu kan. Dan ini artinya menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa mencermati ini, menjadi warga negara yang baik untuk bisa mengawal sistem penegakan hukum di negara kita ini. Kenyataan bahwa Abah ini kan berangkat dari lingkup pesantren yang kental ya, putra seorang kiai besar di Rembang gitu ya. Kemudian menjadi menteri agama yang kemudian perkara haji ini menjadi barang perkara gitu. Dan ini menurut saya ironis sekali. Sedih sekali Om, sedih sekali. Saya yang menemani beliau pada saat haji ataupun persiapan haji waktu itu. Rapat di rumah maupun di kantor yang sampai malam-malam sampai subuh-subuh itu untuk bisa memitigasi permasalahan apa yang harus dihadapi. Kemudian saya ingat betul tuh kalau boleh flashback. Ini sebenarnya saya sudah pernah cerita sih, tapi itu benar-benar saya ingin mengulanginya karena itu benar-benar jarem di hati saya. Ingat waktu tahun 2023 banyak jamaah haji waktu itu yang stuck di Musdalifah. Nggak bisa bergerak sama sekali, kepanasan sampai jam 2 gitu kan, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Sholat duhur Abah itu, waktu itu di Dakar, saya ingat waktu itu saya kebetulan menemani beliau di sana itu sampai di akhir sholat tuh sampai menangis banget. Kulo kedah pripun malih Gusti gitu. Karena nganter minum aja nggak bisa gitu loh. Nganter minum aja nggak bisa dan beliau tuh sangat merasa bersalah banget. Terus saya mikirnya, ya Allah, dengan curahan hati, perhatian, ikhtiar yang sebegitu besarnya aja sekarang dipermasalahkan seperti ini gitu. Kayak yang ya saya cuma bisa istighfar aja sih.